Halo guys, selamat datang di video belajar Python. Nah, kali ini kita akan membahas tentang variabel. Nah, variabel itu apa sih? Nah, variabel itu adalah tempat atau wadah untuk menyimpan sebuah nilai atau value dari sebuah data. Misalnya, kita anggap aja kalian punya suatu ember gitu, atau apalah, mau kalian sebut baskom, apa terserah kalian. Nah, ember itu nanti akan kalian isi, bisa diisi macam-macam kan. Nah, sama seperti variabel ini. Gimana bentuk variabel? Langsung aja kita ke code-nya. Nah, misalkan kita bikin variabel yang bernama ember1 misalnya ya. Ember1 gitu ya. Terus kita isi dengan sebuah nilai, yaitu mungkin sini 2. Jadi ember1 isinya adalah nilai integer 2. Ya. Oke. Nah, kita juga bisa, mungkin kita punya 2 ember gitu ya. Kita namain variabel kita ember 2 misalnya. Terus kita isi value-nya sebuah kalimat, sebuah kata, misalnya mobil gitu. Nah, inilah yang disebut dengan variabel. Mungkin bagi teman-teman yang masih awam tentang programming. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah punya pengalaman di bahasa pemrograman sebelumnya, variabel di Python ini tidak perlu di-declare sebelumnya. Kan kalau misalnya kalian dari C++ atau dari Java, biasanya kan di-declare dulu, misalnya tipe datanya apa, terus misalnya ember1 misalnya gitu, titik koma, ya kan. Nah, kalau di Python itu tidak perlu di-declare sebelumnya. Langsung aja diisi, langsung aja di create atau dibuat dan langsung diisi. Dan yang dan satu lagi, tidak perlu dikasih apa tipe datanya. Ya kayak tadi. Misalnya kalau di bahasa pemrograman sebelumnya kayak di C++ atau Java, kita isi dulu. Misalnya ember1 ini bakal diisi dengan tipe data apa, integer misalnya. Bisa in ember1. Nah, ini kalau di bahasa pemrograman yang lain kayak C++ dan Java seperti ini. Dan kalau di kalau di Python ini kita tidak perlu menginitialize atau kasih tipe datanya, itu tidak perlu. Jadi langsung aja kayak gini. Nah, coba kita print ya, guys. Print ember1 misalnya. Oke, kita run dulu. Alt and enter. Oh, sorry. Alt and enter. Nah, karena ember1 tadi diisi 2 dan kita print ember1, maka outputnya adalah 2. Itu. Nah, itu guys. Coba kita print isi ember2 ya, misalnya. Nah, isi. Nah, ini outputnya 2 dari ember1 dan mobil dari ember2 isinya. Nah, bagi teman-teman yang dari bahasa pemrograman sebelumnya, ini itu bisa diubah langsung ke tipe data apapun. Misalnya kayak gini. Tadi ember1 ini diisi 2, yang itu tipe data dari integer. Kita isi aja misalnya kita isi string gitu, motor. Dan ember2 kita isi dengan angka integer misalnya 5. Itu bisa aja dan tanpa error sekalipun. Kita coba jalanin lagi, kita print nih, ember1 isinya sekarang berupa string kalimat motor dan ember2 berupa integer 5. Jadi outputnya begini ya, begitu. Nah,
ada beberapa aturan penamaan di kalau kita mau kasih nama variabel kita. Itu harus berupa alphanumerik dan underscore. Alphanumerik itu adalah alfabet, yaitu ya huruf ya dari A sampai Z, huruf besar dan huruf kecil itu sama aja. Huruf besar maksudnya huruf besar dan huruf kecil. Numerik angka dari 0 sampai 9 dan underscore. Tetapi tidak boleh didahului oleh angka. Misalnya gue di sini mau bikin misalnya depannya angka, misalnya 3 ember gitu. Kita assign, kita isi dengan angka 5. Ini nggak bisa, ini pasti akan error. Nah, invalid syntax itu nggak boleh error. Bolehnya ini di belakang karakter pertamanya. Misalnya kita iseng aja begini. Ini bisa kayak gini. Kita ini aja tidak ada error. Kita print. Isinya tetap 5, bisa. Angka itu bisa asal di belakang karakter pertamanya. Nah, yang boleh dari karakter utama itu cuma alfabet, mau besar mau kecil terserah, dan underscore. Misalnya kalian mau bikin underscore nama misalnya, ya kayak gini. Kita kasih nama misalnya codingan. Ini bisa. Kita print sekalian nama, kita jalanin alt enter dan tidak ada error sama sekali. Ini bisa. Oke. Dan tidak boleh selain itu. Jadi huruf depannya itu harus underscore atau alfabet, terserah mau besar mau kecil. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perhatiin case sensitif, besar kecil hurufnya. Misalnya di sini gue bikin karakter variabel mobil misalnya, mobil. Oke. Mobil. M-nya, perhatiin M-nya depannya besar. Mobil. Oke, gue isi misalnya Toyota misalnya. Oke, terus gue bikin lagi karakter mobil yang B-nya besar. Nih. Di sini gue isi mungkin BMW. Gitu. Nah, walaupun namanya sama, mobil-mobil juga, tetapi hurufnya ada yang berbeda. Jadi walaupun kalimatnya sama, mobil, tapi kita harus perhatiin, kita harus jeli hurufnya apakah ada yang berbeda. Karakter dari nama variabel itu apakah ada yang berbeda. Kita harus perhatiin. Misalnya kita print mobil. Nah, ini dia akan mengeluarkan nilai Toyota. Nah, kalau kita print mobil yang B-nya besar, nah dia akan mengeluarkan value BMW. Nah, jadi gitu guys. Jadi perhatiin ya, bagi teman-teman yang mungkin baru belajar programming, ini penting banget case sensitif ini. Namanya ini case sensitif, jadi perhatiin besar kecilnya suatu huruf ya di nama variabel. Bisa ya nama variabel sama kayak mobil-mobil gini, tapi yang satu M-nya besar, yang satu B-nya doang yang besar, itu bisa dibilang sebuah variabel yang berbeda. Jadi nggak bisa disamain. Oke. Nah, variabel itu boleh satu karakter aja. Misalnya kalian mau kasih
X ya, X isinya 10 misalnya. Ini bisa print X. Oke, coba. Nah, atau atau underscore aja juga bisa. Misalnya string kendaraan misalnya. Terus kita print underscore, kita jalanin. Nah, ini juga bisa. Jadi underscore aja bisa, X aja bisa. Tetapi angka tidak bisa. Misalnya 3 sama dengan atau equal, sama dengan equal, atau assign, sorry, bahasanya salah. 3 assign nilai misalnya mobil lagi gitu. Ini nggak bisa, pasti bakal error. Nah, karena apa? Karena 3 itu adalah dibacanya sebagai integer, bukan sebagai variabel. Jadi apalagi kalau kalian misalnya gini, 3 assign 3 misalnya gitu. Wah, komputer bingung mana yang integer, mana yang variabel nih kalau kayak gini. Jadi nah, kayak gini-gini itu harus dihindarkan. Dan satu lagi, nama variabel itu harus nyambung. Tidak boleh ada spasi. Misalnya nama depan. Ini nggak boleh. Misalnya codingan gitu. Ini nggak boleh, ini pasti error gue. Nah, error karena program membacanya ini ada dua variabel kalau dipisah begini gitu. Atau mungkin program bingung variabel yang mana yang mau dimasukin, nama depan gitu. Nama atau variabel depan. Nah, kalau kalian mau bikin kayak spasi begini, misalnya nanti suatu saat kalian ngerjain project, dikasih underscore aja seperti ini. Dikasih underscore seperti ini, tidak akan error. Nah, gitu. Oke. Ya. Oke, kayaknya segitu dulu sih materi kali ini tentang variabel. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya gue ada kesalahan, mohon dikoreksi. Kalau ada masukan, silahkan komen aja di bawah. Dan thank you yang udah nonton, semoga bermanfaat.